Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak kelas dan interface. Dalam pemrograman berorientasi objek, konsep abstrak kelas dan interface digunakan untuk mencapai abstraksi yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan struktur umum tanpa memberikan implementasi spesifik. Dalam kasus 1, misal dalam aplikasi, kita terdapat dua buah objek, yaitu objek knife dan objek gun. Kedua objek tersebut dapat digunakan oleh player untuk menyerang. Tapi, cara menyerang kedua objek tersebut berbeda. Objek knife menusuk dan menyayat lawan, objek gun menembakkan peluru. Maka, bagaimana kita mengimplementasikan kasus tersebut dalam aplikasi? Langkah pertama adalah mendeskripsikan setiap objek dengan data dan sifat yang dimiliki. Knife dan gun itu mewarisi weapon. Karena weapon memiliki attack, maka knife dan gun juga memiliki attack. Dikarenakan weapon itu sebagai abstrak method, maka subclass harus mengimplementasikannya juga. Selanjutnya, jika data atau atribut atau sifat metode yang sama dalam beberapa wujud berbeda, maka kita dapat melakukan generalisasi atau abstraksi. Di sini, weapon itu adalah abstrak metodenya, dan knife sama gun-nya itu sebagai subclass-nya. Tapi masalah belum diselesaikan. Isi dari metode attack yang pada knife dan gun berbeda. Objek knife menusuk dan menyayat lawan, objek gun menembakkan peluru. Jika metode attack dituliskan pada kelas weapon, maka proses apa yang akan ditulis? Apakah menusuk atau menembak? Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa menggunakan overriding karena dengan overriding seharusnya metode memiliki parent tidak boleh ditolak atau dihapus oleh subclass. Apapun yang ditulis pada parent atau superclass harus diwarisi oleh subclass. Jika parent menyerang dengan menusuk, maka gun juga harus bisa menusuk. Jika parent menyerang dengan menembak, maka knife juga harus bisa menembak. Dalam kondisi seperti ini, kita harus menggunakan abstrak class dan abstrak method. Abstrak method adalah metode kosong atau metode yang tidak memiliki body. Abstrak class adalah abstrak yang memiliki minimal satu abstrak method. Penulisan abstrak class dalam kelas diagram ditandai dengan penulisan italik atau miring. Abstrak class dan abstrak method. Deklarasi abstrak method menggunakan kata kunci abstrak sebelum penulisan kata kunci kelas. Deklarasi abstrak method menggunakan kata kunci abstrak sebelum return type sebuah metode. Metode abstrak tidak memiliki build statement yang ditandai dengan kurung kurawang. Selanjutnya, abstrak method dan overriding method. Abstrak method tanpa implementasi, hanya deklarasi, harus diimplementasikan oleh subclass dan ditandai dengan abstrak. Sedangkan overriding method di superclass sudah memiliki isi, tetapi bisa diubah oleh subclass. Bisa diubah oleh subclass tetapi tidak wajib dan ditandai dengan add override. Kita menggunakan overriding method jika isi metode superclass dan subclass ada kemiripan, atau kita masih bisa mendeskripsikan isi dari metode milik superclass. Kita menggunakan abstrak method saat kita tidak bisa mendeskripsikan isi dari metode yang ada pada parent, sehingga metode pada parent kosong dan lebih baik menjadi abstrak method yang tidak memiliki body. Selanjutnya, interface. Interface adalah kontrak yang harus diikuti oleh kelas yang mengimplementasikannya. Berbeda dengan abstrak kelas, semua metode dalam interface adalah abstrak method secara default tanpa body. Jadi, interface itu berbeda dengan kelas. Interface berisi metode kosong dan konstanta. Metode dalam interface juga tidak memiliki statement, sehingga deklarasi metode dalam interface sama dengan deklarasi abstrak method pada abstrak kelas. Bila sebuah kelas mengimplementasikan suatu interface, maka semua konstanta dan metode interface akan dimiliki oleh kelas ini. Metode pada interface harus diimplementasikan pada kelas yang mengimplementasi interface ini. Bila kelas yang mengimplementasikan interface tidak mengimplementasikan semua metode dalam interface, maka kelas tersebut harus dideklarasi dengan abstrak.
Kita bisa membuat subinterface dengan menggunakan kata extend. Satu kelas boleh mengimplementasikan lebih dari satu interface. Suatu interface boleh mengextend lebih dari satu interface. Dan bila suatu kelas akan menjadi subclass dan akan mengimplementasikan interface, maka kata extend harus lebih dulu dari implementasi. Selanjutnya, perbedaan abstract class dan interface. Abstract class itu bisa memiliki metode dengan implementasi, bisa memiliki atribut instant variable, menggunakan keyword extend, bisa memiliki konstruktor, dan bisa memiliki metode dengan modifier selain public. Sedangkan interface, semua metode bersifat abstrak tanpa body, hanya bisa memiliki konstanta final static, menggunakan keyword implements, tidak bisa memiliki konstruktor, semua metode otomatis public. Kesimpulannya, abstract class digunakan ketika ada kemiripan antara beberapa kelas tetapi masih ada perbedaan. Sedangkan abstract method digunakan saat superclass tidak bisa menentukan implementasi metode, sehingga subclass wajib mengimplementasikannya. Sedangkan interface digunakan untuk mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh kelas yang mengimplementasikannya. Overriding method digunakan untuk mengubah perilaku metode yang sudah ada di superclass. Kapan sih kita harus menggunakan abstract class dan kapan kita harus menggunakan interface? Abstract class digunakan jika ada atribut atau metode yang bisa digunakan ulang oleh subclass. Sedangkan kita menggunakan interface jika kita ingin memastikan beberapa kelas memiliki metode tertentu tanpa harus mewarisi kelas tertentu. Selanjutnya ada percobaan pertama yaitu ada di abstrak. Di sini kita mempunyai kelas hewan dan kelas ayam. Kelas hewan adalah superkelas abstrak dan ayam adalah subkelas dari hewan. Yang pertama, ini mendefinisikan kelas hewan sebagai kelas abstrak. Public abstrak kelas hewan, kelas ini bersifat abstrak, artinya tidak bisa diinstansi langsung. Dia memiliki atribut terbang untuk menyimpan status apakah hewan bisa terbang atau tidak. Selanjutnya, konstruktor. Ini adalah konstruktor. Secara default, semua hewan dianggap tidak bisa terbang saat objek dibuat. Selanjutnya pada metode setter dan getternya. Digunakan public void. Pada public void bisa terbang, boolean terbang, terbang sama dengan terbang. Ini digunakan untuk mengatur apakah hewan bisa terbang atau tidak. Sedangkan is terbang itu mengembalikan nilai true atau false untuk status terbang hewan. Selanjutnya ada di metode abstrak, yaitu public static void bernapas. Metode ini bersifat abstrak sehingga wajib diimplementasikan oleh subclass. Selanjutnya kita masuk ke kelas ayam. Pada kelas ini, turunan dari hewan yang mengimplementasikan metode abstrak. Pada public class ayam assign hewan, ayam mewarisi semua atribut dan metode dari hewan. Ini adalah implementasinya metode abstrak. Karena hewan memiliki metode abstrak bernafas, maka ayam wajib mengimplementasikannya. Pada metode main atau eksekusi program, membuat objek kutub dari kelas ayam, mengatur status terbang false, menampilkan status terbang, dan memanggil metode bernafas untuk menampilkan cara bernafas ayam. Sehingga untuk output programnya, apakah bisa terbang? False. Aku bernafas menggunakan paru-paru. Kesimpulan dari kelas ini adalah hewan Java adalah kelas abstrak yang menyediakan kerangka dasar untuk subkelas. Ayam merupakan implementasi konkret dari kelas hewan dan konsep inheritance dan abstraction digunakan dalam program ini. Abstraction dan abstract interface. Sini ada di daunan.java, kelas makhluk hidup 2 dan tumbuhan. Pada abstract interface ini, makhluk hidup 2 adalah interface-nya,
Dedaunan adalah kelas biasa, dan tumbuhan 2 adalah kelas yang mengimplementasikan interface dan mewarisi kelas lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup 2. Di sini, void bernafas. Metode ini harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Dan yang terakhir ini buaya isi hidup. Metode ini juga wajib diimplementasikan dan mengembalikan nilai true atau false-nya. Karena ini interface, metode-metodenya tidak memiliki isi dan harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dedaunan atau kelas biasanya. Hal ini mendefinisikan kelas dedaunan yang memiliki satu metode. Dedaunan adalah kelas biasa, bukan abstrak atau interface. Pada metode dedaunan bergerak, hanya mencetak teks bahwa daun bergerak karena angin. Kelas ini bisa langsung digunakan atau diwarisi oleh kelas lain. Yang terakhir adalah kelas tumbuhan 2. Kelas ini adalah turunan dari dedaunan, sekaligus mengimplementasikan makhluk hidup 2. Pada public class tumbuhan 2, extend dedaunan implements makhluk hidup 2, ini mewarisi extend dedaunan sehingga bisa menggunakan daun bergerak. Mengimplementasikan implements makhluk hidup 2 sehingga wajib menulis ulang metode dalam interface. Karena makhluk hidup 2 adalah interface, tumbuhan 2 harus mengimplementasikan semua metodenya. Mengganti metode bernafas dengan pesan bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis. Mengembalikan nilai true karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Yang terakhir yaitu metode main eksekusi program. Di sini membuat objek cemara dari kelas tumbuhan 2. Selanjutnya memanggil bernafas yang mencetak cara tumbuhan bernafas. Memanggil isi hidup yang mencetak apakah cemara adalah makhluk hidup, dan yang terakhir memanggil daun bergerak yang berasal dari kelas dedaunan. Sehingga output yang akan keluar adalah aku tidak bernafas seperti hewan, tapi melakukan fotosintesis. Apakah benda hidup? True. Daun bergerak karena angin. Maka kesimpulan dari kelas ini yang kelas dedaunan, makhluk hidup 2 dan tumbuhan, atau pada abstract interface itu adalah makhluk hidup 2 adalah interface, sehingga tidak bisa mengimplementasikan kode, hanya deklarasi metode. Selanjutnya kesimpulan dari abstract interface. Pada makhluk hidup 2 adalah interface, sehingga tidak bisa memiliki implementasi kode, hanya deklarasi metode. Dedaunan adalah kelas biasa yang memiliki daun bergerak pada metodenya. Tumbuhan 2 kesimpulan pada abstract interface ini adalah makhluk hidup 2 adalah interface sehingga tidak bisa memiliki implementasi kode, hanya deklarasi metode. Dedaunan adalah kelas biasa yang memiliki metode daun bergerak. Tumbuhan 2 mengkombinasikan pewaris X dan dedaunan dan implementasi interface implement makhluk hidup 2. Konsep yang digunakannya, pewaris itu tumbuhan 2 mewarisi dedaunan, interface tumbuhan 2 mengimplementasikan makhluk hidup 2, dan yang terakhir polimorfisme, metode dalam interface memiliki implementasi berada di tumbuhan 2. Selanjutnya kita masuk ke kelas interface. Selanjutnya kita akan masuk ke file yang terakhir, percobaan terakhir. Ada kelas makhluk hidup, itu interface-nya. Kelas hewan itu kelas abstrak yang mengimplementasikan interface. Kelas ayam, subkelas dari hewan. Dan terakhir, kelas tumbuhan, kelas yang mengimplementasikan interface. Yang pertama saya akan menjelaskan makhluk hidup dulu. Di sini, bernafas adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakan interface ini. Sedangkan isi hidup
adalah metode abstrak yang harus mengembalikan nilai true atau false. Interface tidak memiliki implementasi metode, hanya deklarasinya saja. Selanjutnya ada kelas hewan atau kelas abstrak yang mengimplementasikan interface. Di sini ada atribut terbang. Atribut terbang digunakan untuk menyimpan status apakah hewan bisa terbang. Selanjutnya ada metode concord pada public isi terbang, lalu isi terbang. Metode setter untuk mengatur apakah hewan bisa terbang. Dan metode getter untuk mengecek apakah hewan bisa terbang. Selanjutnya ada metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass. Karena hewan masih abstrak, metode bernafas tetap abstrak dan harus diimplementasikan di subclass. Selanjutnya, implementasi metode dari interface. Isi hidup diimplementasikan dengan nilai true karena semua hewan dianggap hidup. Selanjutnya, kita masuk ke kelas ayam atau subclass dari hewan. Kelas ini turunan dari hewan yang mengimplementasikan metode abstrak. Ayam mewarisi semua atribut dan metode dari hewan. Selanjutnya, implementasi metode abstrak. Karena bernafas adalah metode abstrak dari hewan, maka wajib diimplementasikan oleh ayam. Selanjutnya ada metode main atau eksekusi program. Membuat objek kutuk dari kelas ayam, mengatur status terbang menjadi true, menampilkan status terbang, memanggil metode bernafas, dan memanggil metode isi hidup. Selanjutnya ada tumbuhan, kelas yang mengimplementasikan interface. Kelas ini langsung mengimplementasikan interface makhluk hidup. Kelas ini tidak mewarisi dari kelas lain, hanya mengimplementasikan interface. Selanjutnya, pada implementasi metode dari interface, tumbuhan bernafas dengan fotosintesis, bukan paru-paru. Dan mengembalikan nilai true karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Pada metode main, membuat objek cemara dari tumbuhan, memanggil metode bernafas, dan memanggil metode isi hidup. Sehingga memiliki output program, aku tidak bernafas seperti hewan, tapi melakukan fotosintesis. Apakah benda hidup sama dengan true? Ini untuk tumbuhan Java atau kelas tumbuhan. Sedangkan kelas ayam, apakah bisa terbang? True. Aku bernafas menggunakan paru-paru. Apakah benda hidup? True. Maka kesimpulan dari interface ini adalah makhluk hidup adalah interface yang digunakan oleh hewan dan tumbuhan. Hewan adalah kelas abstrak yang mengimplementasikan makhluk hidup. Ayam adalah subkelas dari hewan yang mengimplementasikan bernafas. Tumbuhan langsung mengimplementasikan makhluk hidup tanpa melalui kelas abstrak. Konsep yang digunakan, abstraksi, interface, dan abstrak kelas, pewaris di extend, dan polimorfis pada metode yang sama tetapi berbeda implementasinya. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Perusahaan Harpindo kita membutuhkan sebuah sistem informasi jual beli mobil. Sistem mampu mendaftarkan biodata karyawan dan pembeli. Pembeli dibagi dalam dua jenis, yaitu pembeli individu dan pembeli bohongan. Mobil yang dijual ada 3 tipe, yaitu mobil sedan, mobil minibus, dan mobil bus. Karyawan dapat menambahkan harga setiap mobil yang ada. Pembeli hanya dapat membeli satu tipe mobil saja. Berarti dalam hal ini dapat membeli mobil banyak dengan tipe yang sama. Karyawan dapat melihat data pembeli yang sudah membeli mobil. Karyawan mendapatkan keuntungan 10% dari total jumlah harga terbayar dan beli setiap pembeli dalam setiap waktu. Petunjuknya yaitu yang pertama,
Minimal terdapat 7 kelas. Boleh subkelas, superkelas, abstrak kelas, atau interface. Yang kedua, ada metode dan properti bebas yang sesuai dengan ilustrasi kasus di atas. Yang ketiga, keterangan setiap properti dan metode yang ada pada kelas diagram dijelaskan beserta potongan kode programnya. Yang terakhir, boleh dikembangkan dan diberi keterangan pengembangan dari kasus di atas. Pada kelas ini, saya memiliki kelas bulk buyer, kelas car, employer, individual buyer, dan ada kelas person, dan yang terakhir ada transaction. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelas person. Pada kelas person ini adalah kelas superkelas dasarnya. Fungsinya kelas dasar untuk menyimpan nama dan nomor telepon seseorang. Digunakan oleh buyer atau pembeli dan employer atau karyawannya. Selanjutnya, pada kelas buyer atau kelas abstrak, fungsinya itu superkelas untuk pembeli, baik individu maupun golongan. Di sini ada beberapa properti. Ada car type, menyimpan jenis mobil yang dibeli. Ada quantity, jumlah mobil yang dibeli. Dan metode abstraknya itu adalah get total price, integer car price. Di sini wajib diimplementasikan oleh subclass individual buyer dan bulk buyer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang individual buyer. Pada individual buyer ini, pembeli individu. Fungsinya subclass dari buyer untuk pembelian perorangan. Perbedaan dengan bulk buyer itu tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya itu bulk buyer. Di sini pembeli borongan. Fungsinya itu subclass dari buyer untuk pembeli dalam jumlah besar. Dan keuntungannya itu untuk yang borongan mendapatkan diskon 10% saat pembelian mobil dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada kelas car. Di sini menyimpan jenis mobil dan harga mobil. Digunakan dalam transaksi pembelian. Selanjutnya ada kelas employer. Untuk menyimpan data karyawan yang menangani transaksi dan menghitung keuntungan. Di sini keuntungan karyawan menerima 10% dari total penjualan sebagai komisinya. Yang terakhir ada transaction atau proses transaksi. Di sini berfungsi sebagai memproses transaksi atas pembelian mobil dan karyawan. Tugasnya itu menghitung total harga pembeli, menambahkan komisi karyawan, menampilkan detail transaksi. Untuk proses eksekusinya itu dari input data karyawan, input data mobil, input data pembeli, membuat objek di transaction, tampilkan detail transaksi, dan tampilkan keuntungan karyawan. Selanjutnya saat di run, ini kita memasukkan nama karyawan, nomor telepon, untuk tipe mobil kita bisa bebas, kita pakai sedan dengan harganya yaitu 8 juta contohnya. Untuk nama pembeli kita juga bisa bebas, nomor telepon bisa bebas. Untuk jenis pembelian kita di sini pakai contoh yang borongan untuk mendapatkan, untuk karyawan bisa mendapatkan komisi sebesar 10%. Di sini jumlah yang kita beli misalkan 4, maka untuk
Output yang paling terakhir itu ada detail transaksi, nama pembeli Clarissa dengan nomor telepon dan tipe mobilnya sedan, jumlahnya 4 unit, dengan total harganya 28.800.000. Maka total keuntungan karyawan yang didapatkan adalah 2.880.000.